Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Ini Rahayu Purnamaningsi MPD. Perkenalkan, nama saya Herul dengan NPM 2110631070159. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Manusia Humanistik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yakni dari janin, bayi, menuju balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenbud, dalam tanda kurung Kemenbud, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Pertumbuhan berarti peningkatan dalam hal ukuran. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar pinggul, bertambahnya jumlah gigi, dan bertambahnya berat badan. Pola-pola perubahan pertumbuhan bersifat meningkat kemudian menurun. Kamu bisa melihat contohnya pada nenek dan kakekmu. Mereka pernah kecil dan muda seperti kamu, kemudian semakin besar setelah melalui fase anak-anak dan remaja. Namun setelah dewasa, mereka berhenti tumbuh dan cenderung menurun hingga lanjut usia. Perkembangan. Perbedaan dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kualitatif atau sulit diukur. Ketika seseorang bertambah dewasa, ia akan hanya bertambah berat dan tinggi badan. Namun kemampuan bicara, kecerdasan, dan ketangkasannya juga meningkat. Kemampuan dan fungsi-fungsi inilah yang mengalami perkembangan. Sama seperti pertumbuhan, perkembangan juga meningkat hingga akhirnya berhenti kemudian menurun. Pengertian humanistik. Apa sih itu humanistik? Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas pertumbuhan, pribadi kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Adapun dikutip dalam teori Maslow, melahirkan suatu teori dalam humanistiknya, yaitu teori motivasi yang disebut hierarchy of needs, yaitu teori kebutuhan manusia yang disusun secara bertingkat. Tingkat paling dasar adalah kebutuhan psikologis, dan terkait tingkat teratas ataupun puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow. Kita telah membicarakan pada pentingnya memberikan motivasi pada sebuah karyawan. Sebelum kita memotivasi mereka, kita harus pertama mengerti apa itu yang
mereka butuhkan. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, hierarchy of needs, kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 level. Ada psikologis need atau kebutuhan psikologi, ada safety needs, kebutuhan akan keamanan, social needs, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, esteem needs, kebutuhan akan penghargaan, dan self actualization needs, kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan berikut adalah tahapan-tahapannya. Apa sih itu psikologis need? Psikologis need atau level pertama dari hierarki kebutuhan manusia adalah psychological needs atau kebutuhan psikologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan fisik paling mendasar dan adalah hal-hal yang kita perlu untuk tetap hidup. Ini termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, sandang, pangan, dan papan. Sebelum bisa menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan psikologi manusia harus ditangani dulu. Orang yang sedang benar-benar kelaparan tidak akan memikirkan reputasi mereka ataupun mencari teman. Safety needs. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka kita bisa mulai mencoba memasukkan kebutuhan level kedua. Safety need atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik, walaupun itu juga termasuk dalam level ini, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan sekaligus pelindungan diri, kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan juga termasuk keamanan secara mental seperti kebebasan diri, rasa takut, stres, dan lain-lain. Adapun social need, setelah kebutuhan psikologi terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki, atau social need. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan juga keinginan memberi dan menerima cinta. Untuk berikutnya, esteem need. Setelah mereka merasa bahwa kebutuhan psikologi mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas sosial mereka, mereka akan memiliki esteem need atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain.
Tenaran pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Untuk berikutnya, self actualization needs. Setelah manusia semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri atau self actualization need. Atau kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin segala potensi yang kita miliki untuk menjadi yang terbaik. Yang kita bisa, itulah tujuan kebutuhan ini. Tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap ini karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan tingkat ini berbeda dengan kebutuhan sebelumnya. Kita tidak ingin lagi dihargai orang lain maupun ingin persahabatan ataupun cinta mereka. Pada tahap ini, apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.